gitu. Wow, keren ya. Tampilan pertamanya sudah menggoda ini ya. Pasti isi-isinya akan luar biasa sekali. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Pak Pandi, terima kasih izin mengambil alih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi yang kami hormati Bapak Ignatius Pandijayanto MPD selaku tutor pengampu mata kuliah SPGK 4103 Geometri dan Pengukuran Dasar DSD, dan yang kami hormati rekan-rekan kelas 5B seperjuangan. Pada hari ini, Minggu 12 Oktober 2025, di web kita yang kedua, izinkan kami kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami dari materi modul 2, yaitu keliling dan luas. Adapun pembagian tugas anggota kelompok 1 yaitu moderator oleh Nyimas Tiarafani, operator PowerPoint presentation oleh Kak Muhammad Henry, designer presentation oleh Kak Muhammad Henry, presentator pertama yang akan menyampaikan kegiatan budget 1 tentang keliling segi banyak adalah Kak Lutfiati Nadiroh. Presentator kedua yang akan menyampaikan kegiatan belajar 1 tentang contoh-contoh segi banyak yaitu adalah Kak Putri Suci Ramadan. Presentator ketiga yang akan menyampaikan kegiatan belajar 2 tentang luas daerah adalah Kak Muhammad Henry. Presentator terakhir yang akan menyampaikan kegiatan belajar 2 mengenai contoh-contoh luas daerah oleh Nyimas Tiarafani. Lalu akan dilanjutkan kesimpulan oleh Kak Putri Suci Ramadan. Dan setelah sesi penyampaian materi akan dibuka pula sesi tanya jawab. Kami berempat akan berkolaborasi dan secara bergantian menjadi panelis dalam menjawab soal-soal yang akan teman-teman tanyakan. Untuk rundown kegiatan presentasi kelompok kami, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi oleh presenter secara bergantian, yang ketiga adalah kesimpulan materi presentasi, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima adalah sesi bimbingan atau evaluasi dari Bapak Tutor Pengampu yaitu Bapak Ignatius Pandijayanto MPD, dan yang terakhir adalah sesi penutup. Baik, mungkin sebelum kita mulai kegiatan presentasi kita, mari kita bersama-sama buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, materi pertama tentang kegiatan belajar 1. Nah, teman-teman sebelumnya mungkin bisa dilihat ya peta konsepnya di sini. Dan tujuannya juga tidak usah dibacakan ya teman-teman ya, bisa dilihat. Ini adalah tujuan dari kami kelompok 1 dalam menyampaikan materi kami. Baik, langsung dimulai saja untuk materi pertama, kegiatan belajar 1 tentang keliling segi banyak oleh Kak Lutfiati Nadiroh. Kepada Kak Lutfi dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Muzatan, Kak Inas. Selanjutnya langsung saja saya akan menjelaskan tentang kegiatan belajar 1 tentang keliling dasar, pengertian dan konsep dasar. Oke, ada gambar di situ. Perhatikanlah gambar kurva tersebut. Jika diperhatikan saat menggambar kurva tersebut, sebuah titik akan bergerak mengelilingi kurva dari awal sampai bertemu lagi di titik awal tadi. Jarak perpindahan titik tersebut yang kita sebut sebagai keliling. Keliling adalah jarak perpindahan titik dari lintasan awal sampai ke lintasan akhir. Titik awal dan titik akhir adalah titik yang sama. Oke, catatannya adalah keliling merupakan jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi suatu bangun datar. Dalam konteks segi banyak, bangun datar yang memiliki 3 sisi atau lebih. Keliling berarti total panjang semua sisi yang membentuk bangun tersebut. Selanjutnya yaitu ada sifat-sifat dan rumus keliling segi banyak. Sifat-sifat bangun datar yang penting itu ada beberapa. Yang pertama, semua sisi persegi sama panjang. Yang kedua, persegi panjang memiliki 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang. Yang ketiga, segitiga memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Yang keempat, jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang memiliki sisi sejajar atau sama panjang tertentu. Yang terakhir yaitu lingkaran tidak bersisi, tetapi memiliki jari-jari, diameter, dan keliling yang tetap yang sebanding. Secara umum, rumus keliling adalah keliling sama dengan sisi 1, sisi 2,
plus sisi 3 sampai dengan sisi N atau sisi seterusnya. Dengan sisi 1, sisi 2 sampai dengan sisi N seterusnya adalah panjang tiap sisi. Untuk segi panjang beraturan, yaitu bangun yang memiliki sisi sama panjang dan sudut yang sama besar. Rumus keliling itu lebih sederhana, yaitu K sama dengan N kali S, atau K itu adalah keliling, N itu adalah jumlah sisi, dan S adalah panjang setiap sisi. Selanjutnya yaitu rumus keliling segi banyak. Yang pertama ada rumus persegi, itu adalah K sama dengan 4 kali sisi, K itu keliling sama dengan 4 kali sisi. Rumus yang kedua itu rumus persegi panjang, keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Rumus segitiga sama dengan K sama dengan A plus B plus C atau A tambah B tambah C. Rumus jajar genjang adalah keliling sama dengan 2 kali A plus B. Rumus belah ketupat adalah keliling sama dengan 4 kali sisi. Rumus belah ketupat adalah keliling sama dengan 2 kali A plus B. Sedangkan rumus lingkaran adalah keliling sama dengan 2 kali pi kali jaring-jaring atau K atau keliling sama dengan pi kali diameter. Baik, selanjutnya yaitu langkah menghitung keliling. Ada 4 langkah cara menghitung keliling. Yang pertama adalah identifikasi bentuk segi banyak, segitiga, persegi, segi lima, dan lain-lain. Yang kedua, tentukan panjang setiap sisi bisa diketahui atau diukur. Yang ketiga, jumlah seluruh sisi untuk mendapatkan keliling, jumlahkan seluruh sisi untuk mendapatkan keliling. Yang keempat, gunakan suatu panjang yang sama, misalnya sentimeter, meter, ataupun kilometer. Menghitung keliling pada segitiga dan segi empat dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan semua panjang sisi terluarnya. Satuan keliling sama dengan satuan panjang, sentimeter, meter, diameter. Baik, terima kasih. Untuk kegiatan belajar 1 sudah selesai. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Kak Lutfi atas penjelasannya. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu contoh konkret keliling segi banyak akan disampaikan oleh Kak Putri Sucia. Kak Putri Sucia, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Nyimas. Saya akan menjelaskan tentang contoh konkret keliling segi banyak. Yang pertama, ada persegi. Persegi itu sisi sama dengan 5 cm. Rumusnya, keliling sama dengan 4 dikali sisi, sama dengan 4 dikali 5. 4 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20. Jadi keliling dari sisi tersebut sama dengan 20 cm. B. Persegi panjang. Panjangnya sama dengan 8 cm dan lebar sama dengan 3 cm. Kita menggunakan rumus yang seperti Kak Lutfi tadi sudah jelaskan. Keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Langkahnya, panjang ditambah lebar sama dengan 8 ditambah 3 sama dengan 11. 2 dikali 11 sama dengan 22 cm. Jadi, keliling persegi panjang tersebut sama dengan 22 cm. C. Segitiga. Sisi 3 cm, 4 cm, 5 cm. Keliling sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 7 ditambah 5 sama dengan 12. Jadi, keliling dari segitiga tersebut adalah 12 cm. D. Lingkaran. Jari-jari 3 cm kita pakai menggunakan karena rumus dari lingkaran tersebut keliling sama dengan 2 dikali pi dikali r. Jadi kita menggunakan pi 3,14159. Jadi 2 dikali 3,14159
4159 dikali 3. 3,141159 dikali 3 sama dengan 9,42477. 2 dikali 9,42477 sama dengan 18,84954. Nah, jadi kita bulatkan menjadi keliling lingkaran tersebut sama dengan 18,85 cm. Contoh lainnya, segi 4 tidak beraturan. Sebuah taman memiliki sisi-sisi sepanjang 8 meter, 6 meter, 8 meter, dan 6 meter. Jadi, kelilingnya sama dengan 8 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 6 sama dengan 28 meter. Segi 5 beraturan. Sisi 9 cm. Keliling sama dengan 5 dikali 9 sama dengan 45 cm. Penerapan keliling dalam kehidupan sehari-hari. Konsep keliling tidak hanya berhenti pada teori matematika, tetapi juga memiliki aplikasi. Apotema sendiri merupakan jarak dari pusat segi banyak ke salah satu sisi, atau tegak lurus ke suatu sisi. Selanjutnya ada belah ketupat atau layang-layang dengan rumus luas sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Dan yang terakhir ada tangram dengan rumusnya luas bangun tetap sama dengan luas persegi asalnya meskipun bentuknya berubah. Nah, di sini maksudnya adalah bahwa tangram sendiri jika dipotong-potong maka bentuknya tidak berubah. Walaupun dia dibentuk dengan bentuk yang lain seperti hewan atau bentuk-bentuk rumah atau lainnya. Selanjutnya ada miskonsepsi. Miskonsepsi adalah pemahaman yang keliru terhadap suatu konsep, bisa muncul dari cara guru mengajar yang kurang tepat atau dari pemikiran siswa yang belum matang secara logika matematika. Dalam materi keliling dan luas bangun datar, miskonsepsi sering muncul karena siswa sulit membedakan antara panjang tepi dan luas bidang, menghafal rumus tanpa memahami makna, atau melihat bentuk bangun hanya dari gambarnya, bukan sifatnya. Nah, di sini ada sedikit tabel tentang miskonsepsi dari segi guru dan siswa. Yang pertama, ada kesalahan di mana menganggap keliling sama dengan luas. Dari sudut pandang siswa berpikir keliling dan luas itu sama-sama hasil pengukuran bangun datar. Nah, adapun di pandangan gurunya, guru kurang menekankan perbedaan konsep keliling antara panjang tepi dan luas daerah dalam. Untuk penjelasan dan koreksi yang benar, keliling sama dengan panjang seluruh sisi luar, itu satu dimensi, sedangkan luas bidang yang ditutupi di dalam bangun, itu disebut dua dimensi. Gunakan contoh konkret, seperti pita mengelilingi meja, di mana keliling tersebut merupakan dari pita yang disebut dengan keliling, dan taplak yang menutupi meja itu disebut dengan luas. Yang kedua, kesalahannya mengukur tinggi segitiga pada posisi yang salah. Di pandangan siswa itu sering menarik tinggi miring mengikuti sisi segitiga. Sedangkan di pandangan guru kadang menggambar segitiga tanpa menandai garis tinggi yang jelas. Untuk koreksinya, tinggi segitiga itu harus tegak lurus terhadap alas, bukan sekedar garis dari puncak saja. Gunakan penggaris atau benang tegak lurus saat praktiknya. Selanjutnya, cara mengantisipasi dan memperbaiki miskonsepsi. Adapun strategi guru, di sini kita bisa menggunakan alat peraga yang konkret. Untuk penjelasan yang konkret seperti benang untuk keliling, seperti pita yang tadi, atau kertas petak atau karton untuk luasnya. Yang kedua, ajak siswa menemukan rumus sendiri, misalnya
potong kertas persegi panjang menjadi 2 untuk membentuk segitiga agar paham rumus setengah dikali alas dikali tinggi. Yang ketiga, gunakan konteks kehidupan nyata, yaitu keliling sama dengan mengukur pagar. Dan untuk luas, kita untuk mengecat dinding. Dan yang terakhir ada refleksi dan koreksi bersama. Setelah latihan, guru membahas mengapa jawaban bisa salah agar konsep lebih akurat. Demikian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Kak Muhammad Henry atas penjelasannya. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu sebentar ya. Mengenai contoh luas daerah akan saya sampaikan sendiri. Boleh Kak Henry? Udah tampil belum ya? Baik. Contoh penerapan luas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi konsep luas daerah ini, teman-teman, tidak hanya penting dalam pelajaran matematika, tapi juga memiliki manfaat nyata dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya dari aspek pembangunan, perdagangan, pertanian, bahkan kegiatan rumah tangga. Di slide PPT yang bisa kita lihat ini, yang sedang ditampilkan ini, ada 2 contoh pemakaian rumus luas daerah pada aspek pembangunan. Jadi, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah menghitung luas tanah atau bangunan. Diketahui seorang pemilik tanah ingin mengetahui luas tanah yang berbentuk persegi panjang yang berukuran 20 meter, ini adalah panjangnya, dan lebarnya adalah 15 meter. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, Kak Muhammad Henry sebelumnya, bahwa rumus luas untuk persegi panjang adalah panjang dikali lebar, maka dapat kita substitusikanlah angkanya ke dalam rumus tersebut. Diketahui bahwa luas sama dengan panjangnya adalah 20 meter dan dikalikan lebarnya adalah 15 meter, maka didapatkanlah hasil 300 meter persegi. Tentu saja teman-teman, pemilik tersebut ingin mengetahui luas tanah supaya dapat menghitung berbagai kebutuhan, misalnya untuk mengetahui jumlah bahan bangunan, misalnya untuk jumlah semen, jumlah ubin yang akan dipakai, atau untuk sekedar menentukan harga jual tanahnya. Lalu untuk persoalan yang kedua, itu kurang lebih sama juga dengan yang pertama. Itu yang kedua, si A, katakan saja si A ingin menentukan berapa banyak sih keramik yang dibutuhkan untuk dipasang di kamarnya. Nah, diketahui lantai kamarnya berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya 5 meter dan lebarnya 4 meter. Lalu kita juga tahu rumus persegi panjangnya adalah panjang dikali lebar, maka kita substitusikan lagi angkanya ke dalam rumus tersebut. Maka didapatkan luas sama dengan 5 meter dikali 4 meter, sama dengan 20 meter persegi. Jadi, jika satu kotak keramik berisi 1 meter persegi, maka si A tentu saja membutuhkan 20 kotak keramik. Next, Kak Henry. Nah, untuk soal selanjutnya, yaitu tangram. Di sini diilustrasikan bahwa Ani sedang bermain tangram. Dia menyusun semua potongan menjadi bentuk rumah mainan. Diketahui luas seluruh tangram adalah 100 cm persegi. Tangramnya berbentuk persegi ya teman-teman ya. Bagian atap rumah terdiri dari 2 segitiga sama kaki. Masing-masingnya memiliki luas 15 cm persegi. Nah, sisa potongan digunakan sebagai dinding rumah. Bentuknya persegi dan jajar genjang. Yang ditanyakan adalah berapa luas dinding rumah yang merupakan gabungan persegi dan jajar genjang. Untuk rumus dasarnya, untuk kita mengetahui luas total, nanti adalah jumlah luas semua bagian. Nah, mari kita selesaikan satu persatu. Untuk persegi, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Muhammad Henry sebelumnya, bahwa rumus persegi adalah sisi kuadrat atau sisi dikali sisi, dan untuk rumus luas jajar genjang adalah luas sama dengan alas dikali tinggi. Mari kita selesaikan soalnya langkah demi langkah. Yang pertama adalah
Diketahui luas semua potongan Tangram adalah 100 cm persegi. Nah, diketahui juga luas atap di sini ada dua segitiga sama kaki ya, yang masing-masing luasnya adalah 15 cm persegi. Maka kita kalikanlah 2 dikali 15 cm, didapatkanlah hasil 30 cm persegi. Jadi, untuk luas dinding sama dengan luas total dikurangi luas atap, sama dengan 100 dikurang 30, hasilnya adalah 70 cm persegi. Next. Nah, di sini juga ada ilustrasi kebunnya Pak Budi berbentuk segitiga. Pak Budi memiliki sebidang kebun berbentuk segitiga. Alas kebunnya diketahui adalah 20 meter dan tingginya 15 meter. Pak Budi akan menanam rumput di seluruh kebun. Sebenarnya ngapain juga ya teman-teman ya Pak Budi ini menanam rumput ya? Kecuali memang digunakan untuk bikin lapangan bola ya. Tapi anyway, kita lanjutkan lagi. Untuk pertanyaannya adalah kita disuruh untuk bantu menghitung luas kebunnya Pak Budi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Henry tadi juga, untuk rumus luas segitiga diketahui adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Maka penyelesaiannya adalah diketahui alasnya adalah 20 meter dan tingginya 15 meter, maka kita substitusikan lagi angkanya ke dalam rumus yang sudah ada, yaitu luas sama dengan setengah dikali alasnya 20 meter dan tingginya adalah 15 meter. Didapatkan 20 dibagi 2 adalah 10, atau setengahnya dari 20 ya teman-teman, itu didapatlah angka 10, dikalikan tingginya 15, sama dengan 150 meter persegi. Jadi luas kebunnya Pak Budi tadi adalah 150 meter persegi. Next. Nah, ilustrasi selanjutnya yaitu bentuk trapesium. Diilustrasikan di sebuah taman kota ada jembatan kecil yang berbentuk trapesium. Panjang sisi-sisinya sejajar adalah 10 meter dan 6 meter. Nah, karena dia bentuk trapesium, jadi panjangnya kan lebih panjang di bawah nih di gambar. Nah, bisa kita katakan di bawah itu adalah sisi A 10 meter dan yang di atas adalah sisi B 6 meter dengan tingginya diketahui adalah 4 meter. Mari kita hitung luas permukaan jembatan yang perlu dicat. Rumus luas trapesium yang seperti sudah disebutkan juga dengan rekan saya tadi, Kak Muhammad Henry, yaitu setengah dikali buka kurung A plus B, tutup kurung dikali T, dengan A dan B adalah sisi yang sejajar. Sisinya harus sejajar ya kalau mau menghitung ini karena dia bentuknya trapesium. Dan T adalah tinggi. Maka penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui untuk sisi A adalah 10 meter, sisi B 6 meter, dan tinggi adalah 4 meter. Substitusikanlah angka-angka tersebut ke dalam rumus, didapatkanlah luas sama dengan setengah dikali, selesaikan dulu 10 ditambah 6, ya kan? Lalu dikalikan 4, maka akan didapatkanlah setengah dikali 16 dikali 4. Nah, setengah dari 16 kan 8 ya teman-teman ya. 8 dikali 4 sama dengan 32 meter persegi. Jadi luas permukaan jembatan yang perlu dicat adalah 32 meter persegi. Next. Nah, teman-teman, dalam pemahaman contoh-contoh yang sudah saya jelaskan tadi, saya harap kita tidak hanya mampu menghitung dan bukan hanya sekedar menghafal rumus, tapi juga dapat memaknai konsep luas dalam kehidupan nyata. Baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk slide kesimpulan akan dibantu disampaikan oleh Kak Putri Sucia. Kepada Kak Putri, dipersilahkan. Ya, baik. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kami tersebut. Kesimpulannya adalah, setelah mempelajari modul ini secara khusus, Anda diharapkan dapat pemahaman konsep keliling dan luas sangat penting bagi siswa sekolah dasar, karena menjadi dasar dalam memahami bentuk dan ukuran di lingkungan sekitar. Melalui
pembelajaran yang kontekstual, siswa dapat menghubungkan konsep matematika dengan kehidupan nyata, seperti menghitung panjang pagar, luas halaman, atau bahan bangunan. Selain itu, penguasaan keliling dan luas membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir secara logis, sistematis, dan analisis, yang merupakan bagian dari kecakapan abad ke-21 dalam pembelajaran matematika di SD. Baik, terima kasih banyak atas penyampaian kesimpulannya, Kak Putri Sucia. Jadi teman-teman, matematika bukan hanya tentang angka, tapi tentang memahami pola dan bentuk yang ada di sekitar kita. Ayo ting-ting makan kepiting, thank you for everything. Ya. Baik, mungkin teman-teman sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, mungkin Pak Fandi, apakah mau ada ice breaking lagi? Yang kedua, dipersilahkan. Oke, nanti saja ini buka dulu sesi pertanyaan saja dulu. Oh ya, baik Pak Fandi, kalau begitu. Oke, teman-teman, demikianlah penyampaian materi modul 2, kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2 oleh kami kelompok 1. Selanjutnya yaitu sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi tanya-jawab. Jadi kami akan membuka 2 sesi ya teman-teman ya. Untuk termin yang pertama, kami akan membatasi 4 orang penanya, masing-masing tolong perwakilan 1 orang dari kelompok 2, perwakilan 1 orang dari kelompok 3, perwakilan 1 orang dari kelompok 4, dan perwakilan 1 orang dari kelompok 5. Lalu untuk sesi yang kedua, nanti setelah menjawab sesi 1, akan dibuka lagi dan dilanjutkan dengan penanya masing-masing 1 perwakilan dari kelompok 6, 1 perwakilan kelompok 7, dan 1 perwakilan kelompok 8. Agar teman-teman mempersiapkan pertanyaannya ya. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh yang pertama dari kelompok 2. Kita urut saja ya teman-teman ya, biar lebih sistematis. Baik, sudah ada yang raise hand itu, Kak Pulan. Kak Pulan perwakilan dari kelompok 2, dipersilahkan. Baik, Kak Nyimak. Mas, perkenalkan saya Pulan Aprilia, perwakilan dari kelompok 2, izin bertanya. Sebuah menara memiliki segi 12 beraturan sisi 3 meter. Untuk membersihkan keliling atas menara, tukang harus mengelilingi 2 putaran setiap minggu selama 4 minggu. Soalnya, Kak Pulan, mohon maaf, boleh agak pelan? Pelan-pelan Kak Pulan. Oke. Saya ulang ya, Kak. Pertanyaannya, sebuah menara memiliki dasar segi 12 beraturan, sisi 3 meter. Untuk membersihkan keliling atas menara, tukang harus mengelilingi 2 putaran setiap minggu selama 4 minggu. Pertanyaannya, berapa jarak total yang harus ditempuh tukang? Baik, di sini saya sudah berhasil mendapatkan pertanyaan dari Kak Pulan. Coba saya ulangi ya Kak Pulan ya pertanyaannya ya. Pertanyaannya, ini sebuah menara memiliki dasar segi 12. Betul ya kayak beraturan sisinya 3 meter. Untuk membersihkan keliling atas menara, tukang harus mengelilingi 2 putaran setiap minggu selama 4 minggu. Yang ditanyakan jarak total tempuh tukang ya Kak ya? Baik, terima kasih Kak Pulan pertanyaannya. Untuk perwakilan kelompok 3 boleh dipersilahkan. Kanova Tiara sudah raise hand, boleh Kanova, silakan. Baik, Bu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nova Tiara dari kelompok 3. Ingin bertanya tentang modul 2. Pertanyaannya adalah, bentuk sebuah ubin adalah segi 5 beraturan dengan sisi 20 cm. Jika ingin menutupi kelilingnya dengan pita, berapakah pita yang dibutuhkan untuk 12 ubin? Baik, saya juga sudah mendapatkan soalnya tadi, sudah saya catat. Saya ulang ya Kanova ya. Ya, Bu. Jadi bentuk ubin itu segi 5 beraturan tadi ya.
dengan sisinya 20 cm. Ya. Yang ditanyakan kalau ingin menutupi kelilingnya dengan pita, berapa panjang pita yang dibutuhkan ya untuk 12 ubin begitu? Ya betul, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Kak Nova. Baik, penanya dari perwakilan kelompok berapa tuh ya? 2, 3, 4 ya? Kelompok 4 dipersilahkan. Oke, Kak Nurul Khalifah sudah raise hand. Silahkan Kak Nurul. Izin bertanya, Kak. Tolong jelaskan apa yang biasanya menjadi persoalan sulit ketika memecahkan masalah tentang keliling, segi banyak, dan luas daerah. Coba sertakan contohnya dan solusinya juga. Baik, Kak Sudah cukup? Nurul. Cukup, terima kasih. Saya ulang lagi ya, Kak Nurul ya, biar nggak salah ini. Pertanyaannya, apa yang biasanya menjadi persoalan sulit ketika memecahkan masalah tentang keliling segi banyak dan luas daerah ya? Lalu sertakan contoh sama solusi, begitu ya Kak Nurul? Betul, Ibu. Terima Baik, kasih. terima kasih Kak Nurul. Satu orang lagi boleh teman-teman perwakilan dari kelompok 5? Silakan. Oke, sudah ada yang raise hand itu Kak Reni Dwi Ratnasari. Silakan Kak Reni. Baik, Bu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reni Dwi Ratnasari, perwakilan dari kelompok 5. Pertanyaannya, atap sebuah gedung berbentuk gabungan persegi panjang 12 kali 8 meter dengan 2 segitiga siku pada kedua ujung alas tiap segitiga 8 meter, tinggi 3 meter. Pertanyaannya, hitung total luas atap bagian samping. Andaikan 2 segitiga menempel pada sisi pendek 8 meter di kedua ujung. Apakah sudah jelas, Bu? Boleh sekali lagi Kak? Baik. Atap sebuah gudang berbentuk gabungan persegi panjang 12 dikali 8 meter dengan 2 segitiga siku pada kedua ujung. Alas tiap segitiga 8 meter, tinggi 3 meter. Pertanyaannya, hitung total luas atap bagian samping. Andaikan 2 segitiga menempel pada sisi pendek 8 meter di kedua ujung. Gimana, Bu? Sudah jelas? Baik, sudah jelas. Kak Reni, boleh saya ulang sekali lagi ya? Pertanyaannya, boleh disimak juga teman-teman kelompok 1 ya. Atap sebuah gedung berbentuk gabungan persegi panjangnya 12 dikali 8 meter dengan 2 segitiga siku pada kedua ujungnya. Alas tiap segitiganya 8 meter, tingginya 3 meter. Yang ditanyakan,